Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate lagi informasi terbaru bahwa resmi Kemenpan RB ya tetapkan 1,28 juta formasi CPNS P3K 2024 prioritas K2 dan non K2 yang masuk database. Oke Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini di jpnn.com dilansir bahwa Kemenpan RB menetapkan 1,28 juta formasi CPNS dan P3K 2024 yang mana honorer K2 dan non K2 diprioritaskan. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita coba cek di awal sini, yang mana kalau kita perhatikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan formasi CPNS dan P3K 2024 ya. Menurut Menpan RB, pihaknya telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap, terang Menteri Anas di sela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN. Jadi 1,28 juta ini gunanya teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan ASN ya, itu secara nasional sebesar 2,3 juta, itu pun secara bertahap ya. Itu dikatakan langsung oleh Menteri Anas di sela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan ex honorer K2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara. Jadi yang P3K memang diperuntukkan Bapak Ibu ya bagi tenaga non ASN dan ex honorer K2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara. Nah, Menteri Anas menjelaskan tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen Bapak Ibu ya menuntaskan penataan teman-teman honorer ya. Ini dikatakan oleh Pak Menteri ya. Anas mengatakan pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan dan sebagainya. Dia menambahkan talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu di lini produksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas sumber daya manusia Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN 2024. Pemetaan berapa sebetulnya non ASN ini perlu, penting, tetapi ada korban daripada kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kota. Orang diberhentikan sebelum kebijakan Pak Menteri datang. Padahal dia bekerja sudah lebih 15-20. Bagaimana solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan jawaban terhadap mereka-mereka itu. Dan itu sangat banyak kejadian-kejadian itu di seluruh kabupaten kota. Tidak hanya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab secara tegas oleh Pak Menteri, sehingga Menteri menjadi jiwa para mereka yang saya perjuangkan ini menjadi tenang dan menjadi harapan untuk menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Rosi, apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Gaus dan semua sama tadi, hampir semua teman-teman menyampaikan bahwa kalaupun kita bisa menyelesaikan yang 2,3 juta ini, itu belum menyelesaikan secara keseluruhan masalah tenaga honorer. Itu pencatatannya. Dari awal saya udah bilang,
Saudara Menteri, kalaupun nanti kita bisa menyelesaikan 2,3 ini, masih ada PR berikutnya ya, yang harus kita pikirkan bagaimana mencari solusi mereka. Memang betul, kalau yang 2,3 juta ini kita buka-buka terus, ya nggak selesai-selesai. Tapi bukan artinya ini penyelesaian akhir terhadap masalah tenaga honorer. Masih ada lagi yang lain, termasuk tenaga kesukarela dan macam-macam itu. Nanti kita ulangi juga dalam kesimpulan. Terakhir Bu Rosi. Makasih pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan komisi beserta teman-teman dan Pak Menteri beserta jajarannya. Saya hanya membawa jeritan daripada daerah-daerah terpencil, khususnya Kalimantan dan Papua. Yang termasuk tenaga ASN ini adalah termasuk juga dosen yang ada di PTN. Nah, sedangkan perguruan tinggi swasta sekarang tidak diberikan lagi kesempatan untuk ada dosen ASN. Padahal di daerah terpencil sangat membutuhkan sekali tenaga dosen yang notabene prodi-prodi yang tidak bisa disediakan, mereka mengharapkan adalah ASN. Permasalahannya adalah perguruan tinggi swasta yang telah menyekolahkan dosen-dosen sampai mempunyai NIDN dan sertifikasi dosen. Begitu ada, itu persetujuannya di Diknas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi, cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU. Dan betul jika ada pegawai asuransi tadi diterima. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik, dia tidak bisa diterima. Kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi, jika perlu cabut niknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis, misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa